Pelajaran bahwa mungkin di tengah nikmat kita ada banyak yang memang nggak suka, karena kita selalu ngupload begitu ya. Gue dapat apa aja gue videoin, ya kan, gini gue videoin semua gue tuh. Dan alhamdulillah kan saya masanya bukan masa sekarang lebih gawat lagi kan, flexing dan lain-lain kan. Padahal itu kan dulu saya lakukan, tapi kan saya melakukannya dalam keadaan memotivasi sebenarnya. Bikin saya heran itu sebenarnya nggak ada masalah dengan media ya. Yang bikin saya heran itu di media juga kan sebenarnya dimuat juga bagaimana Yusuf Mansur itu menggalang dana patungan usaha, bagaimana Yusuf Mansur itu ya menggalang ya dana selain patungan usaha, ya ada tabung tanah, ada apa, sebenarnya kan itu ada juga di media gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, ini ada video baru Yusuf Mansur yang katanya lah gitu, kalau misalkan dia bikin video atau misalkan ditanya sama wartawan kan seringkali dia kayak ngeles atau gimana, kayak seolah-olah dia itu pria bertanggung jawab gitu. Untuk masalah kasus ya saya nggak ngomongin masalah yang lain gini. Ini yang berkaitan dengan teman-teman yang saya kenal maupun yang mungkin ada yang belum saya kenal secara langsung gitu, tapi ada dalam komunitas teman-teman yang bermasalah dengan Yusuf Mansur. Teman-teman, untuk lebih jelasnya ini saya perlihatkan videonya. Ya ini masih beberapa hari yang lalu, mungkin 2 hari yang lalu ya. Kita lihat dulu videonya teman-teman. Check it out. Insya Allah, saya sih alhamdulillah ya dengan doanya teman-teman. Ya tentu manusia pasti ada marahnya, sewotnya, bapernya, jatuhnya, downnya. Tapi saya bilang sejam itu udah kelamaan. Tapi dari semua peristiwa itu pelajaran apa yang didapat? Pelajaran bahwa emang kita tengil. Jadi kudu banyak kita minta ampun mau. Pelajaran bahwa mungkin di tengah nikmat kita ada banyak yang memang nggak suka, karena kita selalu ngupload begitu ya. Gue dapat apa aja gue videoin, ya kan, gini gue videoin semua gue tuh. Dan alhamdulillah kan saya masanya bukan masa sekarang lebih gawat lagi kan, flexing dan lain-lain kan. Padahal itu kan dulu saya lakukan, tapi kan saya melakukannya dalam keadaan memotivasi sebenarnya. Tapi kan sebenarnya nggak begitu. Buat orang yang lapar ngelihat makanan di upload tetap aja dia kesel. Buat orang yang kepanasan dia ngelihat orang upload mobil, tetap aja dia kesel. Buat orang yang nggak punya tempat tinggal, terus kita ngupload rumah tempat kita tinggal, tetap aja orang kesel. Jadi kesimpulannya ya emang saya tengil. Jadi saya disentil sama Allah, justru gue terima dah. Makanya sekarang berkurang nih. Udah tobat, tuaan gitu. Yang kedua, udahlah manusia tempat salah. Tapi pesan saya buat anak-anak muda di Indonesia, udah jangan takut bahwa salah. Ya namanya orang berbuat, bisa aja salahnya. Tapi kalau lo nggak berbuat, tambah salah lagi. Begitu udah berbuat ada salahnya, perbaiki aja supaya kedepannya jadi lebih top lagi. Jadi berhati-hati nggak sih? Saya tidak mengurangi apa-apa sih, karena kita hati-hati kok. Kalau emang Allah udah maunya sih. Gimana? Tetap update status ya, Tat? Update. Oke. Refleksi dirinya gimana? Iya banyak saya ke dalam. Terutama saya melihat banyak kekurangan, kesalahan. Ya mudah-mudahan lah 2023 nggak nyampe habis masalahnya selesai semuanya. Oke, gitu teman-teman. Itu videonya ya teman-teman. Jadi yang bikin saya heran itu sebenarnya nggak ada masalah dengan media ya. Yang bikin saya heran itu di media juga kan sebenarnya dimuat juga bagaimana Yusuf Mansur itu menggalang dana patungan usaha, bagaimana Yusuf Mansur itu ya menggalang ya dana selain patungan usaha, ya ada tabung tanah, ada apa, sebenarnya kan itu ada juga di media gitu. Dan terus bagaimana namanya media sih nggak ada masalah saya, cuma memang bagaimana Yusuf Mansur menyelesaikan itu kayak seolah-olah itu kayak dia itu kayak apa ya, saya jadi bingung nih kalau ngomongin Yusuf Mansur ini, seolah-olah dia itu
ngomong itu selalu benar gitu. Jadi seolah-olah dia bertanggung jawab, dia adalah pria yang seperti ini, dan bagaimana dia menyelesaikan masalah gini. Kayak teman-teman, ada beberapa kasus yang memang diselesaikan sama dia, bukan diselesaikan, lebih tepatnya penyelesaiannya itu harus terpaksa diselesaikan gitu. Misalkan kayak kasus orang yang misalkan di Moyavidi harus lapor polisi, baru Yusuf Mansur mau menyelesaikan itu, baru dia ya seolah-olah kayak ya itu kan kita udah ramai gitu ya, seolah-olah kayak itu, padahal itu dengan proses yang panjang sebelum melaporkan itu. Jadi ada proses komunikasi dulu kayak gitu, termasuk ada kiai yang melaporkan ya Yusuf Mansur kayak gitu. Terus bagaimana dengan teman-teman TKW atau misalkan teman-teman yang ikut patungan usaha gini teman-teman, ada saya bertemu dengan kalau waktu itu dia mengatakan bahwasanya dia ikut patungan melalui koperasi gitu ya, 1 juta. Nah dia itu adalah salah satu orang yang beruntung. 1 juta ya teman-teman, waktu itu ikut BRIS kalau nggak salah, saya lupa lagi, yang jelas lewat koperasi itu 1 juta modalnya. Dia itu adalah salah satu orang yang beruntung. Prosesnya juga nggak sebentar teman-teman, prosesnya ada berapa lama lah, kalau nggak salah pada saat itu dia mengatakan kurang lebih sekitar 2 bulan atau 3 bulan baru dibayar gitu. Karena pertama dia meminta penarikan uang itu dia harus ngumpulin dulu bukti-buktinya, bukti transfer, bukti email apa kayak gitulah, banyak sekali. Nah setelah itu dia itu mengirimkan itu dengan proses yang harus cermat juga katanya, harus ini benar, harus begini benar, dengan berbagai pertanyaan lah kayak gitu. Dan nggak langsung dibayar pada saat itu, dibayarnya mungkin 2 bulan atau 3 bulan kalau nggak salah seperti itu ya. Nah dia itu adalah salah satu orang yang beruntung karena dia masih ada emailnya, dan kebetulan dia itu memang bekerja dan menggunakan email itu. Terus keduanya masih disimpan resi untuk transfernya gitu, dari bukti transfernya. Nah teman-teman, ini menjadi penting ya teman-teman. Selain dari bapak ini, ada orang yang memang diselesaikan karena dia ngotot gitu. Ini ada bukti teman saya walaupun buktinya kurang lengkap gitu. Tapi banyak orang yang punya bukti lengkap, misalnya kayak ibu gitu ya, punya bukti bahwa saya jadi anggota koperasi, sampai sekarang belum bayar. Terus ya ada yang punya sertifikat juga belum dibayar gitu. Ada beberapa orang yang belum dibayar, kayak Bu Ica juga datang ke sana malah dimarah-marahin ya, menurut kata Bu Ica ya. Jadi ya mungkin ngomong kayak gitu sih mudah gitu, tapi ya faktanya kayak gitu. Nah selain daripada itu, kemarin ya, kalau misalkan Yusuf Mansur itu memang benar, apa susahnya sih dia mengatakan kalau misalkan ini hubungan dengan batubara? Apa susahnya mengatakan saya itu juga ikut ditipu atau gimana bla bla bla, menjelaskan berani disumpah atau gimana? Ya kan buat Yusuf Mansur uang segitu nggak banyak gitu, mungkin ya, saya nggak tahu ya. Tapi katanya kan cabangnya banyak gitu, warung steak gitu. Terus pesantrennya besar gitu. Ya udah, bukan masalah itunya buat saya. Yang jelas masalah pertanggungjawabannya terhadap Jamaah Darussalam. Menurut saya teman-teman Jamaah Darussalam, kalau misalkan Yusuf Mansur terus terang memberitahu bahwa keadaannya seperti apa, bahwasanya Yusuf Mansur itu malah ketipu atau gimana, ya mungkin bisa dimengerti. Dan Jamaah Darussalam itu kan memang dari dulu sudah mencoba memahami kondisi Yusuf Mansur, tapi faktanya mereka ya malah kayak diabaikan gitu. Nah teman-teman, setelah kita tahu bahwasanya Yusuf Mansur nggak berani bersumpah pada saat permintaan ya dari Pak Jaini, menurut saya memang ya ini menjadi hal yang paling saya yakini bahwasanya Yusuf Mansur itu ada kaitannya dengan Adiansyah ini, menurut saya kayak gitu. Dan di media pun ini saya meyakini ya, dan di media pun ini bukan nuduh ya, meyakini aja, dan di media pun juga disebutkan waktu itu, saya kalau nggak salah itu di kata data itu ada. Jadi memang secara prinsip kalau misalkan Yusuf Mansur mengakui, mungkin di persidangan itu akan akan jadi bahan untuk mungkin kayak kejaksaan untuk menelusuri lebih lanjut gitu. Atau saya nggak tahu sih sebenarnya kenapa kayak itu. Atau misalkan Yusuf Mansur datang bersumpah tidak mengakui misalkan ya, itu udah selesai di sana kalau tidak mengakui gitu ya kan. Tapi
Saya nggak tahu pertimbangan apa yang membuat Yusuf Mansur harus memperpanjang masalah ini. Katanya 2023 pengen diselesaikan ya menurut video tadi ya, tapi ya nggak tahu lah teman-teman. Terus bagaimana 2023 mau menyelesaikan, sementara teman-teman yang ini yang mau menuntut ini, yang baru-baru menuntut ini kayak patungan aset, tabung tanah kayak gitu, itu yang baru mau menuntut sekarang ini. Kita kan tahu sidangnya perdata itu lama, yang sekarang baru mau menuntut ini bagaimana selesai di 2023 gitu. Sementara ya kita tahu yang tahun kemarin aja hampir setahun sidangnya, ya nggak akan selesai kalau kayak gitu. Padahal Yusuf Mansur gampang ya, kalau dia mau menyelesaikan itu gampang, tinggal buka call center sini semuanya saya selesaikan gitu. Harusnya kayak gitu, tapi nggak gitu. Waktu bisa menghubungi nggak dibales, dan mungkin malah diblokir mungkin sekarang, saya nggak tahu lah bagaimana. Kayak sampai di sini teman-teman ya. Jadi seperti biasa Yusuf Mansur itu selalu kayak seolah-olah dia benar gitu kalau bicara itu, tapi faktanya ya media tahu sendiri sebenarnya. Oke, sampai di sini teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.